Timur Tengah bersiap menghadapi fase baru perang. Hari ini, Gedung Putih secara resmi menyatakan bahwa tim Donald Trump telah melakukan diskusi terakhir mengenai serangan baru terhadap Iran. Di Washington yakin bahwa serangan rudal baru terhadap rezim Ayatollah dapat membantu melindungi para pengunjuk rasa dari penindasan brutal oleh pihak berwenang Republik Islam. Secara bersamaan, Donald Trump sendiri dan sejumlah pejabat tinggi Partai Republik menyatakan bahwa Amerika Serikat pasti akan ikut campur dalam situasi di Iran. Dan Senator Lindsey Graham bahkan menyatakan, kutipannya, bantuan sudah dalam perjalanan. Saat ini, semua media Amerika benar-benar membicarakan persiapan Donald Trump untuk serangan baru terhadap Iran. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahwa pada bulan Juni 2025 selama perang 12 hari dari saat diskusi publik hingga serangan nyata terhadap Iran hanya memakan waktu 3 hari. Nah, itu artinya pelaksanaan serangan baru bisa terjadi tanpa terdeteksi. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa di Israel, pasukan pertahanan segera dinaikkan ke status siaga tempur yang lebih tinggi. Bahkan dilaporkan bahwa Israel saat ini sudah mempersiapkan operasi militer baru di jalur Gaza, sementara di tengah kemungkinan melemahnya Iran, di Teheran juga telah memobilisasi seluruh kekuatan bersenjata yang ada dan kor pengawal revolusi Islam. Teheran telah memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa jika mereka benar-benar ikut campur dalam protes nasional di Iran dan melakukan serangan, Iran siap menyerang Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, rezim Ayatollah tampak jelas panik. Secara resmi, sudah lebih dari 100 orang tewas dan tadi malam rezim Ayatollah melakukan penangkapan massal terhadap para pengunjuk rasa. Namun, hal itu tidak menghentikan aksi protes yang hari ini telah meluas ke sekitar 200 kota di Iran. Bahkan, para pengunjuk rasa semakin sering mengambil senjata. Nama saya Alexei Petrovich. Mari kita bahas bersama topik yang rumit ini, tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Itu sangat membantu mempromosikan konten di YouTube. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Silakan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, melalui tautan di deskripsi video. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan rangkuman berita terbaru tentang protes di Iran. Setelah otoritas Teheran menyebut pengunjuk rasa sebagai teroris, pihak berwenang Iran malam sebelumnya menggerebek dan menangkap sejumlah tokoh utama protes yang melanda negara itu 2 minggu terakhir. Kepala polisi memperingatkan para pelanggar akan dihukum berat. Sebelumnya, pengunjuk rasa sudah diancam hukuman mati. Dan saya tambahkan, pada tahun 2025 rezim Ayatollah melaksanakan jumlah hukuman mati terbanyak dalam sejarah negara itu. Jumlah korban tewas akibat protes secara resmi telah mencapai setidaknya 116 orang dan sekitar 3.000 orang telah ditahan. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya korban di pihak pasukan keamanan, menggambarkan seolah-olah mereka mengendalikan negara dan tidak menyebutkan para demonstran yang tewas, yang semakin sering mereka sebut sebagai teroris. Mereka sama sekali tidak menyebutkan tentang para demonstran itu, hanya mengatakan bahwa sejumlah anggota Basij atau pasukan Garda Revolusi Islam telah terbunuh. Namun, media pemerintah Iran juga mengakui bahwa protes berlanjut hingga hari Minggu dengan demonstrasi di Teheran dan di kota besar Mashhad di timur laut. Pada saat yang sama, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan akan adanya penindasan yang akan datang. Meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat pada hari Sabtu, pada 10 Januari rezim semakin meningkatkan ancamannya. Secara khusus, Jaksa Agung Iran Muhammad Mawahidi Abdullah Azad menyatakan bahwa siapapun yang ikut serta dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Dan di sini saya akan mengutip pernyataan Jaksa Agung Iran, bahkan mereka yang membantu para pemberontak akan dimintai pertanggungjawaban. Jaksa harus tanpa penundaan setelah mengajukan dakwaan menyiapkan dasar untuk proses pengadilan terhadap mereka yang mengkhianati bangsa dan menciptakan ketidakstabilan serta berusaha membawa negara di bawah kekuasaan asing. Proses hukum harus dilakukan tanpa belas kasihan atau simpati. Selain itu, pada Kamis 8 Januari, rezim Iran memutus akses internet dan panggilan internasional di seluruh negeri. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa pemutusan internet secara menyeluruh akan memungkinkan aparat keamanan Iran melakukan penindasan berdarah seperti yang terjadi saat menekan gelombang demonstrasi sebelumnya, dan dunia luar akan mengetahuinya terlalu terlambat. Skala kerusuhan baru yang melanda Iran tampaknya menjadi yang terbesar sejak demonstrasi tahun 2009 dan beberapa analis menganggap protes ini sebagai yang terbesar sejak penggulingan Shah pada tahun 1979.
Dan pada saat inilah pemerintahan Donald Trump memberi sinyal bahwa permainan dengan rezim Ayatollah telah berakhir. Donald Trump sendiri yang pertama kali berbicara. Selanjutnya kutipannya, Iran berjuang untuk kebebasan. Mungkin seperti belum pernah sebelumnya, Amerika Serikat siap membantu. Kemudian Senator Ayatollah dari Partai Republik, Lindsey Graham, berbicara kepada rakyat Iran dan menyatakan, mimpi buruk panjang kalian akan segera berakhir. Keberanian dan tekad kalian untuk mengakhiri penindasan kalian telah diperhatikan oleh Trump dan semua orang yang mencintai kebebasan berbicara Trump. Make Iran Great Again berarti kemenangan para demonstran atas rezim Ayatollah karena Iran tidak akan pernah menjadi hebat di bawah kekuasaan rezim agama. Pada akhirnya, Graham menegaskan bantuan sudah dalam perjalanan. Dan setelah itu, media Amerika langsung dibanjiri dengan bocoran dari Gedung Putih. Sebagai jurnalis, saya bisa bilang ini memang kebocoran informasi yang disengaja dan tidak disembunyikan, tapi masih terlalu dini untuk diumumkan ke publik. Jadi, di Gedung Putih dinyatakan bahwa Trump telah diberi informasi tentang opsi-opsi baru serangan militer terhadap Iran, karena dia sedang mempertimbangkan kemungkinan menepati ancamannya untuk menyerang Iran atas penindasan terhadap aksi protes. Disebutkan bahwa Trump belum mengambil keputusan akhir, tetapi menurut para pejabat, dia benar-benar mempertimbangkan kemungkinan untuk menyetujui serangan tersebut sebagai tanggapan atas upaya rezim Iran untuk menekan demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi yang meluas. Menurut sumber, Trump telah diberikan sejumlah opsi, termasuk serangan terhadap sasaran non-militer di Teheran. Ketika para jurnalis menanyakan hal ini secara langsung, Putin menjawab bahwa pernyataan Trump yang mengatakan ia siap membantu para demonstran harus dianggap serius. Dan di sini saya akan mengutip langsung dari Trump, Amerika Serikat siap membantu. Saya tegaskan, jika mereka mulai membunuh, kami akan campur tangan dan memberikan pukulan keras di titik terlemah mereka. Itu bukan berarti mengirim pasukan, tapi memberikan pukulan sangat keras di titik paling menyakitkan. Kini belum sudah melaporkannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Sabtu segera melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan kemudian Rubio menulis singkat bahwa Amerika Serikat mendukung rakyat Iran. Kemudian, sumber di Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat mungkin sedang mempersiapkan serangan terhadap markas Korps Pengawal Revolusi Islam karena mereka terlibat dalam penindasan protes. Dan kini diketahui bahwa saat ini para komandan angkatan bersenjata Amerika Serikat di Timur Tengah telah menerima perintah untuk memperkuat posisi militer dan mempersiapkan pertahanan terhadap kemungkinan serangan balasan dari Iran. Dan menurut para ahli, saat ini adalah momen yang paling tepat untuk menyerang rezim Ayatollah. Kenapa begitu? Masalahnya, pada 10 Januari, tentara Iran menyatakan niatnya untuk ikut menekan aksi protes massal. Militer Iran berjanji akan dengan tegas melindungi kepentingan nasional, menuduh infrastruktur strategis dan aset negara, lalu menuduh Israel dan kelompok teroris sebagai dalang kerusuhan, serta berjanji akan menggagalkan konspirasi musuh. Artinya, selama rezim mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan aksi protes, mereka tidak akan punya kekuatan untuk membalas serangan. Pada saat yang sama, Teheran memperingatkan Amerika Serikat dan Israel agar tidak melakukan intervensi apapun terhadap aksi protes nasional di Iran. Juru bicara parlemen Iran, Ghalibaf, menyatakan kutipan, jika terjadi serangan militer oleh Amerika Serikat, baik wilayah yang diduduki maupun pusat militer dan transportasi Amerika Serikat akan menjadi target sah bagi kami. Teheran juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dalam kerangka pembelaan diri yang sah. Kami tidak hanya terbatas pada merespon setelah serangan terjadi. Pada saat yang sama, Israel berada dalam keadaan siaga tinggi di tengah informasi bahwa Amerika Serikat mungkin akan campur tangan dalam peristiwa di Iran. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dengan mengutip 3 sumber pemerintah Israel yang terlibat dalam konsultasi keamanan terbaru. Belum ada rincian yang diungkapkan. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa berita tentang Amerika Serikat yang sudah 4 hari memindahkan puluhan pesawat pengisian bahan bakar di udara dan pesawat angkut militer berat ke Timur Tengah luput dari perhatian. Armada pesawat tersebut dipindahkan dari pangkalan udara Amerika, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di wilayah Inggris. Sementara itu, surat kabar Times menulis bahwa sejak Sabtu lalu di 3 pangkalan angkatan udara kerajaan di Suffolk dan Gloucestershire telah mendarat armada yang terdiri dari setidaknya 14 pesawat angkut, C-17 Globemaster dan 2 helikopter bersenjata berat AC-132.
Dan di sini perlu dipahami bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Iran bisa saja terjadi secara tiba-tiba, meskipun ada pemindahan armada pesawat secara besar-besaran. Di sini muncul pertanyaan, mengapa hal ini tampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh siapapun? Karena banyak pakar memperhatikan bahwa tadi malam Amerika Serikat kembali menyerang pasukan Islamic State of Iraq and Syria di Suriah, serta melakukan pemindahan armada pesawat. Hal ini dikaitkan dengan operasi di Suriah, bukan dengan persiapan serangan terhadap Iran, namun bisa saja ini merupakan manuver penipuan. Dan jika Iran melemah setelah serangan Amerika Serikat dan aksi protes, inilah saat yang paling tepat untuk menghancurkan kekuatan HAMAS di jalur Gaza. Mungkin itu yang dipikirkan para ahli strategi Israel. Di Israel, mereka menyatakan bahwa tentara pertahanan Israel telah menyusun rencana untuk melanjutkan pertempuran intensif di jalur Gaza pada bulan Maret. Dalam skenario ini, direncanakan serangan ke kota Gaza dengan tujuan memperluas wilayah enklev yang berada di bawah kendali Israel. Namun, operasi seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan Amerika Serikat yang telah menjadi mediator dalam perundingan damai. Namun, rumor tentang persiapan serangan baru oleh Israel Defense Forces justru muncul setelah kunjungan terbaru Netanyahu ke Washington. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, banyak hal bisa berubah di Timur Tengah. Di sini, saya akan mengakhiri teman-teman. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja kanal YouTube ini secara finansial dengan donasi apapun. Silakan dukung melalui tautan di deskripsi video atau kode QR di layar. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.